Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang. Jadi sebelum kita mulai, kita dari tim Survei X, kita akan buat yel. Siapa kita? Survei X. Kami datang untuk bertanding. Kami datang untuk berinovasi. Kami datang untuk bertanding. Kami datang untuk berkarya. Selamat datang, Bes, Safety Resident, Pakal, Yesuke. Siapa kita? Subex. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dewan Juri dan para audiens yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari tim Survei X akan mempresentasikan terkait hasil yang kami buat terkait pengembangan sistem pendanaan titik acuan pengukuran berbasis papan informasi untuk mendukung kegiatan survei dan monitoring geotek di area tambang. Berikut untuk profil. Untuk yang pertama, saya Rehan Nasir Maulana selaku fasilitator, kemudian Ketua Iswan Marsaoli, dan anggota Musra Hajikan. Oke, sedikit singkat untuk profil perusahaan sendiri. Jadi PT Aneka Tambang ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan milik negara yang mengolah berbagai komoditas seperti nikel, emas, dan bauksit. Salah satu wilayah operasional dari PT Atam sendiri berada di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur. Next, berikut merupakan rencana dan realisasi kegiatan yang kami buat. Kami merencanakan kegiatan dimulai dari bulan Maret hingga bulan Mei 2026. Untuk perencanaan dimulai dari menentukan aktivitas hingga merencanakan perbaikan itu dimulai dari bulan Maret hingga akhir April. Kemudian kami menerapkan rencana perbaikan di bulan Mei, kemudian hingga menetapkan standarisasi itu di bulan Mei akhir. Oke, untuk latar belakang permasalahan sendiri, yang pertama dari operasional tambang sendiri, bahwasanya kegiatan survei dan monitoring geoteknik ini membutuhkan suatu patok sebagai titik acuan pengukuran untuk mendukung pengendalian kondisi lereng di area tambang. Permasalahan di lapangan yang terjadi saat ini bahwa kondisi saat ini patok itu kondisinya masih sering hilang, rusak atau sulit dikenali akibat aktivitas alat berat, penandaan yang kurang optimal maupun visibilitas yang rendah. Dampak operasional yang mungkin terjadi akibat permasalahan ini yakni terganggunya kegiatan survei, tidak konsistenan data, kemudiannya pekerjaan ulang dan risiko keselamatan kerja. Oke, untuk sasaran yang akan dicapai berdasarkan benchmark dari S spesifik ini tersedianya sistem penandaan patok berbasis papan informasi yang jelas dan mudah dikenali. Kemudian dari M measurable, bahwasanya dapat mengurangi kejadian kehilangan atau tidak teridentifikasinya patok. Kemudian yang selanjutnya dari A achievable, implementasi menggunakan material desain yang sederhana seperti papan informasi dan bersifat reflektif. Kemudian R achievable, ini sistem penandaan dapat dipahami dan dimanfaatkan juga oleh seluruh pekerja. Yang terakhir untuk time, kami mengimplementasikan itu dimulai dari periode Maret hingga Mei 2026. Oke, baik, untuk analisa sebab akibatnya di sini ada sebelumnya, yaitu adalah sisi metode penandaan sederhana dan belum ada standarisasi. Kemudian dari sisi material atau kayu kecil tidak negatif. Kemudian dari sisi lingkungan yaitu visibilitas rendah atau di malam hari. Kemudian dari sisi manusia kurangnya pemahaman pekerjaan terkait fungsi patok. Nah, akibatnya material patok kurang terlihat dan tidak tahan terhadap kondisi operasional. Kemudian dari sisi metode yaitu keberadaan patok sulit dikenali di lapangan. Kemudian dari sisi manusia
patok sering terabaikan atau tidak dijaga keberadaannya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan patok dan tenggelam dan sulit terlihat terutama pada kondisi malam hari. Nah, ini adalah permasalahan mengenang kami lebih dominannya di poin 3 yaitu visibilitas patok kurang jelas yaitu di frekuensi 25 atau 60%. Yaitu membuat penanda patok berbasis papan informasi yang bersifat efektif. Itu ada keberadaan patok diketahui dengan jelas oleh pekerja, kemudian memudahkan kegiatan survei dan monitoring geoteknik, mengurangi risiko salah baca atau kehilangan patok, dan yang terakhir adalah efektif dalam berbagai kondisi siang atau malam. Terima kasih. Jadi dalam rencana perbaikan ini kita ada diskusi ide gagasan, kemudian pengumpulan data, pembuatan desain. Jadi diskusi ide gagasan mengidentifikasi permasalahan dan rencana solusi yang akan dilakukan. Pengumpulan data, rekomendasi titik koordinat patok alat survei di seluruh area pengepakan. Kemudian pembuatan desain, melakukan pembuatan desain papan informasi patok alat survei. Jadi kemudian penerapan rencana perbaikan. Jadi pengadaan barang, jadi pelang koordinat sama itu kayu, pemasangan papan seperti yang digambar, kemudian setelah itu pengecekan air, kemudian evaluasi hasil perbaikan. Jadi hasil kondisi sebelum perbaikan. Jadi ini gambar 3 gambar yang di layar ini, ada 3 patok. Jadi kondisi patok alat survei kurang layak, kemudian penanda pita sudah rusak, kemudian visibilitas rendah dari kejauhan maupun pada saat hari. Kemudian evaluasi hasil perbaikan. Jadi kondisi setelah perbaikan ini 3 gambar yang di layar. Keberadaan patok dapat diketahui dengan jelas oleh pekerja, memudahkan kegiatan survei dan menurut geoteknik. Kemudian mengurangi risiko salah baca atau kehilangan titik patok. Kemudian dapat digunakan untuk jangka panjang, kemudian efektif dalam berbagai kondisi yang menolak. Evaluasi hasil perbaikan. Ini perbandingan data sebelum data dan sesudah. Permasalahan utama visibilitas patok kurang jelas yang tadi sebelum dan sesudah. Kemudian perbandingan aspek mutu. Jadi ada 5 aspek mutu. Pertama, quality. Sebelum perbaikan, data pengukuran dan monitoring sering terganggu akibat patok hilang, rusak atau sulit ditemukan. Kemudian sasaran, data pengukuran lebih akurat dan konsisten. Hasil perbaikan, patok lebih mudah dikenali, keberadaannya lebih terjaga, sehingga kegiatan survei dan monitoring berjalan lebih optimal. Kemudian cost, terdapat tambahan biaya akibat pemasangan ulang patok dan pekerjaan survei. Sasaran, mengurangi biaya pekerjaan ulang dan pekerjaan patok. Hasil perbaikan, frekuensi pemasangan ulang dan berkurang sehingga biaya operasional lebih efisien. Kemudian delivery, pekerjaan survei membutuhkan waktu lebih lama karena pencarian patok dan pengukuran ulang. Sasaran, pekerjaan survei dapat berjalan sesuai target waktu. Hasil perbaikan, waktu pencarian patok menjadi lebih singkat hingga pekerjaan pengukuran lebih efektif dan sesuai target harian. Kemudian safety, patok sulit terlihat terutama pada malam hari hingga berpotensi tersenggol oleh berat. Sasaran, mengurangi potensi kecelakaan dan kerusakan patok. Hasil perbaikan, patok dilengkapi papan informasi dan penanda reflektif sehingga lebih mudah terlihat dan lebih aman di area patok. Kemudian moral, pekerja mengalami tekanan tambahan akibat pekerjaan ulang dan target yang tertunda. Sasaran, meningkatkan efektivitas dan kenyamanan kerja di lapangan. Hasil perbaikan, pekerjaan menjadi lebih lancar dan terorganisir sehingga meningkatkan semangat kerja karyawan. Standarisasi jelas. Jadi hasil apa itu kita punya IKI. Kemudian sosialisasi. Jadi SS yang kita sosialisasi di satker lain. Lanjut, terima kasih. Silakan ke Bapak.